kenapa kita gampang stres, gampang tersulut ketika menghadapi ujian dan cobaan serta masalah, bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, sedangkan sosok-sosok yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita, para nabi dan rasul, itu justru bisa menjalani kehidupannya dengan bahagia. Kalaupun ada letupan, segera berakhir, tidak berlarut-larut seperti kita. Begitu hadirin. Kan kalau kita lihat yang bunuh diri, yang stres, yang depresi, kalau kita lihat kehidupannya, itu mayoritas jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan ujiannya berat atau tidak? Tidak, dibanding para nabi dan rasul. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena para nabi dan rasul tahu bagaimana kunci agar masalah-masalah itu terurai. Kunci agar masalah-masalah itu terurai. Sedangkan kita tidak tahu. Sedangkan kita nggak punya kuncinya. Makanya berlarut-larut dan akhirnya meledak. Penyakit itu kalau didiamkan hilang sendiri atau tambah parah jamaah? Tambah parah atau hilang sendiri? Tambah parah hadirin, tambah parah. Begitu juga masalah ujian nggak ada kuncinya, tambah parah. Nah, apa kunci-kunci tersebut? Yang pertama jamaah, yang pertama kunci mengurai masalah adalah ilmu. Kunci mengurai masalah itu, lini belakang apa? Lini belakang? Yang depan nyaut belakang. Pak Ustadz, belakang tuh relatif. Bagi aku udah di belakang nih, Masya Allah. Nggak, ini lini belakang paling belakang. Apa kunci pertama? Ilmu, Masya Allah. Yang membuat seseorang itu bertahan, dikasih masalah bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi, itu ilmu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, menukilkan ucapan Nabi Khadir menjelaskan penyebab kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bertahan dengan diri beliau, tidak sabar untuk berkomentar. Apa kata Nabi Khadir yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quranul Karim? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang sedang Anda hadapi? Ilmu, hadirin. Orang itu bisa menghadapi ujian itu bukan karena ujiannya mudah, tapi karena dia tahu ilmunya. Nah, itu yang sering kita keliru. Banyak di antara kita berpikir
Mereka gagal karena ujiannya berat. Beda sama tetangganya yang sukses, ujiannya sedikit. Keliru. Intinya bukan berat atau mudahnya ujian, tapi intinya ketika Anda dapat ujian, Anda tahu ilmunya apa enggak. Sekaliber Nabi Musa, satu dari 5 manusia terbaik di muka bumi ini, ulul azmi minar rusul, begitu tidak tahu ilmu tentang syariat Nabi Khadir, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Padahal belum banyak masalahnya. Baru dapat berapa masalah Nabi Musa? Baru berhadapan, baru dapat 3 masalah, nggak bertahan. Ini yang kita lupakan, jamaah. Nggak usah terlalu pikirkan masalah kita berat atau tidak, tapi pertanyaannya kita tahu ilmunya atau tidak. Begitu. Karena yang bikin orang gagal dalam ujian nasional itu ujiannya atau jawabannya. Ngomong-ngomong pada sekolah nggak dulu nih? Hah? Yang bikin gagal nih soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Itu yang bikin kita gagal. Itu yang membedakan orang keterima di PTN, ada yang keterima di PTS, ada yang nganggur. Itu jawaban tuh. Dan jawaban ditentukan ilmu si mahasiswa atau ilmu si siswa itu. Jadi nggak usah terlalu meribetkan ujiannya, ilmunya nih, ilmunya. Gitu. Ujian semudah apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya, keringat dingin jamaah, keringat dingin, pucet kita tuh. Sebaliknya, ujian serumit apapun, seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya, senyum kita. Benar. Kalau detik ini antum diuji, ujiannya sebutkan rumus luas trapesium. Siapa yang tahu? Hah? Ya udah nggak usah trapesium, jajaran genjang. Oh, kan? Bingung kan? Ini pertanyaan lepas. Kalau ustadznya tunjuk mukanya pucet tuh, ya Allah, trapesium apa tuh kan gitu ya. Ini antum bisa ketawa karena pertanyaannya lepas ke forum. Coba ditunjuk langsung muka. Antum, itu antum. Apa jawabannya? Gitu. Apa muka ustadznya marah-marah lagi gitu. Oh pucet tuh jamaah. Ya Allah. Lupa gitu loh. Saya mau tanya. Itu soal tadi, soal berat atau soal mudah? Mudah, itu level anak SD. Bangun ruang kan anak SD. Coba tanya anak antum yang SD atau keponakan antum yang SD, insya Allah tahu. Itu soal mudah. Tapi karena kita udah lama nggak buka buku matematik, ilmunya lupa, pucat. Gitu. Saya mau tanya, terakhir antum buka buku matematika bangun ruang tahun 1900 berapa? Kan udah lama. Lupa kita tuh, ya Allah. Itu tuh dikasih ujian mudah, lu nggak lama nggak baca, bingung kita. Ya Allah. Sebaliknya dikasih ujian seberat apapun, sesusah apapun, kalau tahu ilmunya gampang. Waktu sekolah dulu jamaah, pelajaran paling sulit apa? Olahraga. Wow, masya Allah. Berarti anak eksak semua di sini nih. Pelajaran tersulit apa? Atau pelajaran favorit apa? Favorit?
Olahraga, Masya Allah. Pelajaran tersulit? Hah? Pelajaran tersulit apa? Oh, pokoknya 3 besar selalu matematik, kimia, fisika gitu ya. Itu kayak di mana-mana tuh kompak orang Indonesia. Matematik, fisika, kimia, Masya Allah. Dulu tuh waktu saya SMA, pelajaran favorit saya justru fisika. Kalau kosong, kimia kalau pas lagi kosong, matematik kalau lagi kosong. Pokoknya pelajaran kosong itu favorit saya. Tapi jangan ditiru lah. Hadirin nenek, besok ujian fisika. Besok ujian fisika. Udah paling susah deh ujian fisika. Kalau ada gurunya, saya sama kayak antum, susah banget nih pelajaran. Terus guru udah pelajarannya susah, gurunya juga killer. Dan beliau kasih ujian fisika hanya dikasih 1 soal gitu loh. Bayangkan, cuma dikasih 1 soal sama ini guru. Jadi kalau nggak antum jadi pahlawan sekalian atau pecundang sekalian, udah cuman 1, bener atau salah udah. Dan itu ujian terberat. Begitu hari H, hari ujian, kita buka lembaran ujiannya, ternyata soalnya soal tersulit sedunia menurut kita. Kita nggak pernah dapat soal sesusah itu. Tapi ternyata soal ujian fisika itu persis dengan apa yang kita baca tadi malam ketika kita belajar sampai jam 2:30 pagi, walaupun baru mulai jam 2 gitu loh. Jadi jam 2 kaget bangun baca-baca setengah jam, bismika Allah ma'amutu akhir tidur lagi dia. Tapi itu yang keluar, itu yang keluar, bukan yang lain, itu yang keluar. Ya buat apa antum belajar semalaman gak ada yang keluar, kan percuma. Mendingan setengah jam itu yang keluar. Pertanyaannya, ketika kita membuka ujian tersebut dan ujian tersebut adalah soal tersulit sedunia menurut kita, tapi sesuai dengan apa yang kita baca sehingga kita punya ilmunya, pada saat kita menjalani ujian itu kira-kira sambil pucat atau tersenyum? Senyum, hadirin. Bahkan bukan hanya tersenyum, kita tebar pesona. Kita ngeliat ke kanan, senyum, lihat ke kiri, senyum. Dan kita semakin puas ketika ngeliat ke kanan, teman kita pucat. Lihat ke kiri, keringet dingin. Masya Allah, puas gitu. Senang kita. Saya ingin tanya, itu ujian yang di depan kita dengan ujian sebelah kanan, sebelah kiri kita sama apa beda? Sama. Tapi kenapa kita senyum dia pucat? Karena beda ilmu, beda ilmu, gitu. Jadi jangankan selesai, masih ngejalanin aja udah seneng kita. Lagi ngejalanin, lagi proses diuji nih, seneng kita. Begitu selesai kita keluar seperti pahlawan perjuangan kemerdekaan. Oh, bangga banget kita. Teman kita yang kanan garuk-garuk kepala, hancur hidup gua, hancur hidup gua, hancur hidup gua. Bingung dia. Padahal ujiannya sama. Kenapa yang satu senang, yang satu hancur? Karena ilmunya beda. Itu hadirin. Ini yang dilupakan banyak orang. Dia pikir dia akan bertahan kalau ujian hidupnya mudah, atau dia hancur karena ujian hidupnya berat. Tidak. Salah satu faktor utama Anda hancur, Anda tidak tahu ilmunya. Bukan karena ujian Anda berat. Para nabi lebih berat dari Anda, berhasil jadi orang-orang terbaik. Ulama lebih berat hidupnya daripada Anda. Imam Ahmad itu kan ujiannya Masya Allah, hadirin.